begitulah bagaimana Pak Gubernur, Bapak Dr. Andus Longki Janggola MSI berpendapat terkait ibunya. Jadi tadi ada pertama sempat terharu beliau, saya pikir, dan ini mungkin bisa sedikit mengambil masukan bahwa memang laki-laki sangat terkesan dengan ibunya. Ya. Nanti Dr. Aisyah bisa sampaikan lebih detail terkait ini. Bu Dokter, di sini di Sulawesi Tengah ini ada beberapa kabupaten yang ikut. Kita punya 12 kabupaten dan 1 kota. Dan insya Allah tim penggerak PKK dan para aktivis perempuan juga bergabung. Ini juga kami akan siarkan secara langsung. Untuk itu tanpa berlama-lama lagi, saya mempersilakan Bu Dokter Aisyah Dahlan untuk memulai sharing ilmunya ke kami semuanya. Terima kasih Bu Dokter. Baik, terima kasih Pak Ihsan, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ihsan Basir SH LLM, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah beserta jajarannya. Pak Ihsan, terima kasih sekali, ini saya sangat terhormat sekali nih. Senang banget Pak Ihsan sebagai Kepala Dinas sekaligus mendampingi saya selaku moderator di sini, Masya Allah. Jarang-jarang begini Pak. Siap, Bu. Keren banget, Masya Allah. Yang saya hormati juga Dinas DP3A Kabupaten atau Kota Sulawesi Tengah, tim penggerak PKK, Ketua BKOW, Ketua Bayangkari, dan undangan lainnya. Ya, alhamdulillah ini bisa ketemu di sore hari dan ini ada judul yang luar biasa. Baru kali ini juga saya dapat judul peran laki-laki dalam pemberdayaan perempuan. Pokoknya kali ini dari Sulawesi Tengah ini luar biasa banget ya. Ya, baik Pak Ihsan, saya mohon izin karena biasanya modul kami bicara tentang otak manusia, saya share screen terlebih dahulu ya Pak. Oh, saya mohon di host ya, boleh. Oh ya, host. Oke, baik. Ya, baik, host aja Pak, host aja. Ya. Terima kasih, ini undangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemda Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih dan saya mohon izin share screen terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan sudah terlihat. Iya. Ya, baik. Peran laki-laki dalam pemberdayaan perempuan ya. Memang karena di dalam Islam, terutama di Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim. Walaisa zakaru kal untha, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ini Allah berfirman, ini ada sepenggalan ayat ini, seperempat ayat, bukan satu ayat ini, tapi luar biasa. Para ilmuwan meriset, mengobservasi tentang apa sih bedanya laki-laki dan perempuan selain memang jenis kelaminnya berbeda. Ya. Akhirnya ditemukan ternyata di dalam otak laki-laki dan perempuan itu memang tidak sama. Makanya disepakati bahwa pria dan wanita tidak identik, namun ya pria dan wanita harus setara atau equal ya, dalam arti memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Tapi memang tidak identik. Ya, memang berbeda itu. Otak mungkin sama, ya, bentuknya sama, tetapi di dalam program-programnya itu didapati bahwa berbeda antara pria dan wanita, atau ada keutamaan-keutamaan yang Allah desain di otak pria dan ada keutamaan-keutamaan yang Allah desain di otak wanita. Yang ini yang insya Allah setelah penelitian ini masuk di Indonesia tahun 2006, saya pribadi sebagai istri, sebagai ibu itu sangat bersyukur. Walaupun tahu saya dengan suami beda, cuman dulu sudah dokter juga waktu menikah, cuman belum mempelajari atau belum mendapat hasil penelitian tentang keutamaan-keutamaan program pria dan wanita yang memang tidak identik. Ya, ini yang harus kita tambahkan lagi pengetahuan ini, insya Allah supaya bisa ya bagaimana caranya saling menghormati dan saling menghargai. Baik, kalau ini otak, ya otak Allah buat di dalam kepala manusia itu ada otak besar dan otak kecil. Kemudian otak terbagi dua, belahan kanan dan belahan kiri. Ya. Untuk ukuran otak saja, laki-laki lebih berat sedikit dibanding perempuan. Ya. Kalau otak dewasa wanita ukurannya kurang lebih 1,5 kilo, otak laki-laki 1,6.
Jadi Pak Ihsan, otak laki-laki itu ternyata Allah ciptakan lebih berat sedikit memang dibanding perempuan. Jadi memang otak laki-laki ini tentu punya tanggung jawab yang lebih banyak sebetulnya dibanding perempuan. Makanya ukurannya saja sudah beda. Laki-laki lebih berat kurang lebih 100 gram. Ya. Baik. Kemudian kalau kita lihat otak ini dari samping kiri ada otak besar dan ada otak kecil. Dan ini bagian dahi yang bagian depan. Kemudian kalau dilihat dari atas ya, ini ada terbelah dua dia memang. Makanya ada waktu itu konsep dari riset kerja dari otak belahan kanan dan belahan kiri ternyata berbeda. Ya. Nah, ini jadi bentuknya hampir sama, tetapi di dalamnya program-program atau fitur-fiturnya ada perbedaan antara pria dan wanita. Ya, mungkin ukurannya ada yang lebih besar, yang satu ada yang lebih kecil, yang kemudian ada lagi fitur berikutnya ada yang laki-laki lebih besar, perempuan yang lebih kecil ukurannya, seperti itu kurang lebih. Baik, kemudian, nah ini kita bicara tentang laki-laki dulu karena yang diminta ini peran laki-laki ya. Setelah otak dibelah, ini banyak sekali fitur-fitur atau organ-organ atau struktur-struktur. Mari kita lihat yang warna merah ini disebutnya hipotalamus. Laki-laki ada hipotalamusnya, perempuan ada hipotalamusnya. Ya. Mohon izin Bapak Ibu, saya tetap pakai istilah Latinnya supaya lebih universal. Ya. Baik, nah ternyata hipotalamus laki-laki ukurannya 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Jadi kalau ini hipotalamus laki-laki, perempuan itu ukurannya nggak ada separohnya itu, lebih kecil lagi dari setengah. Karena laki-laki lebih lebar. Ya. Nah, kalau kita lihat gambarannya seperti ini hipotalamus ini, bentuknya segitiga di tengah. Ya. Laki-laki ada hipotalamusnya, perempuan ada hipotalamusnya, tapi hipotalamus laki-laki ukurannya 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Kalau ini gambarnya laki-laki, berarti perempuan itu ya lebih kecil lagi, tidak ada setengahnya itu, nggak ada setengahnya. Ya. Apa fungsi hipotalamus? Fungsi hipotalamus sebetulnya banyak, tapi kaitannya dengan laki-laki perempuan sebagai berikut ya. Hipotalamus fungsinya menjaga keamanan. Karena laki-laki lebih lebar hipotalamusnya 2,5 kali, maka sesungguhnya secara fitrah laki-laki lebih jago atau lebih hebat atau memang berperan menjaga keamanan ya yang lebih besar perannya dibanding perempuan. Ini laki-laki menjaga keamanan. Ya. Menjaga keamanan apa? Menjaga keamanan dirinya, menjaga keamanan istrinya, menjaga keamanan anaknya, menjaga keamanan rumah, menjaga keamanan kesehatan, menjaga keamanan ekonomi. Makanya kalau dikatakan bahwa fungsi laki-laki adalah yang mencari atau menjemput nafkah keluarganya, itu betul sekali karena secara anatomi ditemukan hipotalamus laki-laki lebih lebar. Ini dari perempuan ya. Makanya laki-laki sebetulnya ya secara alamiah, secara fitrah dari kecil itu sudah hebat menjaga keamanan. Jadi misalnya seorang ayah ya sedang bersama kumpul sama keluarganya, mungkin ibunya yang akan memberikan arahan detil atau ajaran detil, laki-laki ini bapak ini menjaga keamanan. Otaknya selalu menjaga keamanan, ya. Dia selalu jaga-jaga di luar rumah ini ada apa gitu. Itu otak laki-laki ya. Dan kemudian dalam peran sebagai mencari nafkah ini perlu juga bapak-bapak, perlu juga laki-laki tahu persis bahwa ya ada kaidah-kaidah khususnya dalam Islam untuk bagaimana memberikan nafkah kepada istri. Banyak sekali, tapi saya suka satu hadis ini ya Masya Allah ya. Rasulullah SAW bersabda, 1 dinar yang engkau sedekahkan kepada seorang miskin, dan 1 dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu, lebih besar pahalanya yang engkau infakkan kepada keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Ya, ini yang perlu sebetulnya suami tahu tentang ini gitu. Ya, betapa memang keutamaan memberikan nafkah atau menginfakkan apa saja kepada keluarganya, kepada istri, kepada anak, mungkin juga keluarga inti, kepada ayah, ibu, adik-adiknya, itu rupanya pahalanya lebih besar dibanding diberikan kepada orang lain gitu. Ya. Saya pernah dulu suami saya agak-agak pelit ini kalau saya kasih uang sama saya, terus kasih hadis ini. Akhirnya setelah kasih hadis ini Pak Ihsan, suami saya nggak pelit lagi. Dan istri senang juga gitu ya, suami kasih gitu. Kenapa? Karena nggak bakal habis uangnya suami kalau dia kasih ke keluarganya. Kan bertambah lagi. Ya. Baik, kemudian, nah laki-laki sejak kecil saja, kalau ibunya sakit, dia yang menjaga keamanan. Walaupun sebetulnya laki-laki senang bermain ya. Tapi laki-laki karena hipotalamusnya lebih lebar,
ya, fungsinya menjaga keamanan, dia jaga keluarganya. Bahkan ini ada di Bengkulu, ibunya tunanetra, kalau ibunya keluar pasti anak lakinya yang tuntun. Ya, anak perempuannya mungkin jaga rumah, tapi anak laki yang walaupun umur seperti ini mungkin masih balita, tapi memang hipotalamus laki-laki itu sudah berkembang. Ya. Makanya kalau kita punya anak laki-laki, tolong tidak mempertanyakan betapa besar, atau banyak ibu-ibu begini Pak Ihsan, kamu ini mana tanggung jawabmu sebagai laki-laki? Kamu anak laki-laki nggak ada tanggung jawabnya, itu bahaya. Kenapa? Karena dari kecil anak laki-laki itu karena hipotalamusnya lebar, maka dia sudah berpotensi bertanggung jawab atau menjaga keamanan. Cuman karena sering dipertanyakan atau ditegur keras oleh orang tua, terutama ibu, dan seperti itu, hati-hati sekali. Hipotalamus itu bisa mengkerut. Karena hipotalamus mengkerut, maka ya fungsi menjaga keamanannya berkurang. Itu karena tudingan-tudingan. Ini yang bahaya. Ya. Begitu juga pada seorang suami, ya seorang istri marah dan mengatakan, mana kamu tanggung jawabnya? Nggak ada tanggung jawabnya. Itu bisa mengkerut, itu hati-hati. Itu akhirnya laki-laki sangat tersinggung dan laki-laki akan sangat ya merasa terinjak-injak kalau dipertanyakan begitu. Ini yang harus dicegah. Kalimat-kalimat kalau sedang bertengkar. Ya. Kemudian apalagi, nah seorang ayah kalau bermain karena hipotalamusnya besar, senang bermain yang permainan tangguh dan penuh tantangan. Apalagi main sama anak laki-laki. Ini juga ada riset mengatakan kalau anak ayah bermain sama anak laki-laki atau ayah bermain sama anak baik laki-laki sama perempuan. Dan kalau kita lihat permainannya nampaknya agak keras atau agak kasar, ini tolong tidak ditegur di depan anaknya. Laki-laki tersinggung. Itu yang bikin laki-laki suka jengkel sama istrinya dan akhirnya marah. Kalau marah ya mungkin macam-macam yang bisa dilakukan gitu. Karena buat laki-laki ya itu paling tersinggung kalau ditegur di depan orang, apalagi depan anak. Makanya biarkan kalau bapaknya sudah main sama anak laki-laki, kalau guling-gulingan, mungkin ibu-ibu menganggap, aduh bahaya. Nggak usah ditegur. Ya dari jauh aja kita langsung doakan, ya Allah selamat. Biarkan ayah bahagia sama anaknya. Karena tersinggungnya gitu. Saya juga dulu salah. Ya, saya juga dulu salah, karena anak saya 4 laki-laki, Pak Ihsan, dan 1 perempuan, dan ayahnya kalau main sama anak laki-laki tuh, ya permainan laki-laki. Di awal-awal saya suka tegur, suami saya langsung marah. Tapi setelah tahu riset ini, ya astagfirullahaladzim. Pokoknya lebih baik nggak usah lihat deh, biar mereka main sesenang-senangnya. Ini juga yang membuat laki-laki sering merasa tersinggung kalau istri mempertanyakan permainan ini gitu, atau menegur permainan ini. Dan laki-laki, apalagi sama anak laki-laki, otak laki-laki senang benda. Ya, makanya senang bermain. Sekarang era gadget yang bermainnya digital seperti ini. Biarkan saja kalau bapak-bapak main sama anaknya seperti ini, biarkan. Karena memang benda pada laki-laki itu adalah perhatian utama. Ya. Makanya jangan heran bapak-bapak misalnya kalau pagi-pagi habis sholat subuh, yang dilihat gadgetnya dulu dibanding wajah istrinya. Karena laki-laki matanya nggak kuat lihat wajah, tapi kuat lihat benda. Jangan heran habis sholat subuh, bapak-bapak lebih senang lihat motornya daripada lihat wajah istrinya. Itu buat ibu-ibu, buat para istri nggak usah baper, Bu. Nggak usah marah gara-gara ini. Ya, kenapa? Laki-laki otaknya benda. Sejak saya tahu ya tentang ini, udah nggak pernah buang energi untuk marah, dan suami saya jadi tambah senang karena saya paham tentang dia gitu. Kalau dulu kan kesel. Apa saya bilang? Gadget terus. Ya, motor itu. Apalagi saya ada darah bugisnya ya. Kadang-kadang spontan banget nih Pak Ihsan kalau lihat suami ya lihat benda daripada lihat wajah ya. Tapi begitulah otak laki-laki ya. Kemudian apa? Ketangguhan ayah ini bertujuan membantu anak-anak bersiap menghadapi kehidupan nyata. Ini yang harus kita paham. Ya. Jadi biarkan kalau ayah bermain sama anaknya ya, kemudian dia kelihatan agak tegas, keras dan tangguh, itu memang buat anak-anak latihan juga. Baik anak laki-laki dan anak perempuan, ya. Kalau ibu lain, permainan ibu ini adalah permainan yang teratur dan detil, kelembutan gitu. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat suami main sama anak, caranya berbeda dengan kita, sudah, biarkan saja. Karena mulainya konflik-konflik itu gara-gara karena perbedaan ini dan kita membanding-bandingkan, itu mulainya. Ya, dan nanti bisa jadi besar itu. Ya. Seperti ini, ya. Anak bapaknya bermain sama anak perempuan, ini anak perempuan kecil ya. Kalau ibunya, ya ini untung ibunya bijak ini ibu ini ya, sudah lihat nih. Kalau enggak kan kita kadang-kadang ini nanti guling-gulingan bapaknya sama anak perempuan ya.
Udah biarkan saja. Biarkan saja. Dan kapan lagi anak perempuan ini bersama ayahnya gitu. Biarkan anak perempuan juga belajar sebuah ketangguhan. Itu didapat dari ayah. Ya. Baik, kemudian gaya mendampingi anak belajar, ayah cenderung meminta anak-anak untuk bisa memecahkan soal-soal pelajaran dengan mandiri dan sering dianggap sosok yang tega. Dulu juga saya merasa, apa sih bapaknya tega banget sih? Ayah ini gimana? Coba kamu cari sendiri di buku. Gitu kan kalau orang ayah ya. Kalau ibu kan kita yang bantu cari kan. Tapi kalau ayah cari sendiri di buku. Itu sebetulnya ternyata nggak apa-apa. Supaya anak juga belajar untuk mencari sendiri. Itulah gaya cara mendampingi anak belajar, gaya seorang bapak, seorang ayah. Menurut saya, dalam kaitannya dengan judul yang diberikan oleh panitia, ini bahwa kita harus paham dulu ini apa sih cara kerjanya otak laki-laki sehingga membentuk sikap laki-laki. Agar apa? Agar kita tidak semuanya ya dalam gaya belajar anak itu harus kayak ibunya yang lembut, ya, yang santun, yang nggak perlu juga. Karena kadang-kadang seorang anak harus dapat cara-cara ketangguhan dan itu didapat dari ayah. Ya. Baik, kalau ibu kan gaya mendampingi anak belajar, ibu cenderung lebih teratur, sering tidak tega melihat anak sulit mengerjakan soal-soal pelajaran, kadang ibunya yang ngerjakan PR-nya, nah itu dapat dari ibu. Begitulah ibu gitu. Bapak juga jangan banding-bandingkan dan gak usah bertengkar soal ini, biarkan anak lengkap, dapat gaya pendampingan belajar gaya ayah dan gaya ibu. Sehingga anak-anak utuh. Ya. Bu Isa, saya single parent, single parent lain lagi treatmentnya. Lain lagi itu kondisi khusus bil khusus itu kalau single parent. Tapi kalau keluarga utuh ada ayah ada ibu, nah ini biarkan anak-anak mendapatkan semuanya, ya. Sehingga kayak anak saya dia dulu saya selalu menganggap bahwa bapaknya juga harus lembut dong kayak saya. Ternyata itu keliru. Akhirnya saya dengan senang hati membiarkan ayahnya mendampingi anak belajar yang agak tega begitu, the person of tega gitu, nggak apa-apa juga. Untuk apa? Supaya satu ketika nanti anak berinteraksi dengan orang di luar rumah dan agak tega, misalnya dia kuliah ketemu dosen yang agak tega, anak sudah tough, anak sudah ya mentalnya itu sudah kuat. Kata anak saya, masih kalah, bapakku masih juga lebih keras daripada dosen ini. Itu jadi anak-anak mentalnya kuat. Ya. Karena kalau dua-duanya terlalu lembut atau semuanya gayanya kayak gaya cara mendampingi gaya belajar ibu, suatu ketika ketemu orang yang agak keras di luar rumah, dosennya kah atau mungkin teman kerjanya atau pimpinan kerjanya itu nanti nggak tough ya sikap atau tabiatnya anak-anak. Biarkan dia merasakan juga ketangguhan dari ayah. Kemudian apalagi hipotalamus, pusat lapar dan haus. Artinya apa? Laki-laki lebih cepat lapar dan haus memang. Maka kita perlu perhatikan makan minumnya suami. Dokter itu. Ya. Bagus materi. Ya, jadi kita perlu memperhatikan makan minumnya suami karena pusat lapar hausnya laki-laki lebih lebar. Sama, kita juga ya sebagai ibu ya perlu juga memperhatikan makannya anak-anak, terutama anak laki-laki. Suami kalau pulang ke rumah, ya kita biarkan dulu 10 menit di rumah, ya jangan terlalu sering ditanya. Setelah 10 menit tanya, ayah mau makan? Abi mau makan? Walaupun kita tahu dia sebetulnya pergi makan, ketemu orang, ketemu tamu sambil makan, tapi tetap tanya, mau makan lagi? Mau pipis dia. Atau mau makan gitu. Itu cocok banget dengan otaknya laki-laki. Saya nggak bisa masak, misalnya gitu ya. Saya juga nggak bisa masak, tapi paling tidak memastikan ada makanan di rumah pada saat suami pulang. Dan anak laki juga begitu. Pantang nasihati anak laki dalam keadaan perut lapar. Dia nggak mau dengar itu. Ya, lebih baik mau nasihati anak laki-laki kah, atau menyampaikan pesan atau arahan atau kritikan sama anak laki-laki, itu sambil makan itu jauh lebih baik dia akan dengar itu. Atau kalau anak laki-laki sedang belajar, misalnya ada tugas 10, dia sudah kerjakan 9, sisa 1 lagi. Tiba-tiba dia bilang sama ibunya, Bunda, aku lapar. Itu lebih baik kasih makan dulu, baru kerjakan lagi. Daripada paksa untuk selesaikan. Karena ibu-ibu kan tahan lapar ya, karena otak laparnya ibu-ibu lebih kecil. Apalagi sudah ibu-ibu. Apa kata ibu? Udah tanggung, 1 lagi, 1 lagi kesian. Kerjakan dulu 1 lagi. Anak udah lapar.
Anak laki-laki kalau sudah bilang, Bunda, aku lapar, itu sudah setengah jam dia tahan laparnya. Lebih baik makan. Ayo kita makan dulu, nak. Habis makan, kerjakan ya tugasnya ya. Itu akan membuat anak laki-laki dengan senang hati mengerjakan tugas tanpa kita paksa-paksa. Kenapa? Kebutuhan hipotalamusnya yang lebar tentang pusat lapar dan hausnya sudah kita penuhi. Ini yang harus kita pahami, terutama anak laki-laki ya. Bunda kalau sama anak perempuan karena mungkin hampir sama otaknya, jadi tidak terlalu sulit untuk memahami. Tapi anak laki-laki sering jadi masalah. Itu juga yang kena narkoba lebih banyak anak laki-laki. Yang kena LGBT, penyimpangan LGBT jadi gay juga banyak anak laki-laki. Salah satunya adalah karena pola asuh. Karena treatment parenting dari keluarganya. Terutama anak laki-laki. Sering anak laki-laki terzolimi oleh kita, ibunya. Karena kita nggak tahu otaknya. Ya. Baik, apalagi pusat tidur. Pusat tidur. Laki-laki lebih lebar. Ya. Kalau kita nggak tahu seorang istri suka kesel sama suaminya gara-gara baru diajak ngomong sebentar di tempat tidur sudah terlelap suaminya. Karena sudah harus tidur. Saya dulu suka iri lihat suami kok, lelapnya dia tidur. Gitu ya. Enaknya dia tidur. Kita masih mau ajak bicara, dia sudah tidur kan gitu. Enaknya gitu. Iri dulu sebelum tahu ilmu ini. Ya, setelah tahu ya Allah, memang ya ternyata laki-laki Allah suruh istirahat lebih banyak karena besoknya dia harus kerja untuk menjemput nafkah. Ya, ini. Ya. Bahkan ada penelitian ini ya, jadi laki-laki, otak laki-laki dalam keadaan istirahat 70% aktivitas elektriknya mati. Jadi laki-laki kalau tidur, betul-betul tidur memang 70% aktivitas elektriknya off. Cuma 30% yang nyala. Tapi perempuan ya, otak perempuan dalam keadaan istirahat 90% aktivitas elektriknya hidup. Apalagi tidak istirahat. Ya. Ini yang menyebabkan ibu-ibu kalau tidur, perempuan itu kalau tidur, dia dengar semua. Perempuan terus-menerus menerima informasi dari sekitarnya. Itu memang perempuan. Makanya kadang-kadang kita perempuan merasa, saya kurang tidur. Apalagi kalau punya anak bayi. Itu memang otaknya Allah desain sedemikian rupa supaya kalau anaknya bangun, kita ibu langsung bisa bangun. Atau anaknya nangis, kita ibu langsung bangun. Sewaktu kita bangun, ya kita gendong itu anak, kita lihat suami, kenapa dia tidur, dia tidak dengar suara anaknya ini. Padahal memang otak laki-laki, keadaan istirahat atau tidur, 70% aktivitas elektriknya off, mati. Saya setelah tahu ini nggak pernah lagi marah-marahin suami. Dan akhirnya suami jadi lebih senang, lebih enak tinggal di rumah. Bisa. Tapi 30% aktivitas elektriknya laki-laki on, itu untuk mendengar suara-suara berbahaya di luar rumah. Itu kerennya laki-laki. Ya, karena menjaga keamanan hipotalamusnya lebar, ya, makanya anak nangis di dalam kamar, bapaknya tidak dengar, tapi motornya bunyi, suami atau laki-laki langsung loncat. Ini perempuan kalau nggak paham itu pasti marah. Ini bapak, anaknya nangis dia tidak bangun, motornya bunyi dia bangun, gitu. Materinya ini orang gitu. Padahal memang begitu pembagian tugasnya. Ini yang membuat laki-laki harusnya kita hargai. Oh iya, kita bagi tugas. Bu Aisyah, suami saya kalau anak saya bangun dia bangun loh. Wah itu syukur banget. Jarang suami kayak gitu. Itu cuma 10% di dunia itu. Ya, istri harus syukur. Tapi karena syukur itu, ya jangan juga tidak bangun ibu. Mentang-mentang biar ya bapaknya saja bangun, biar saya tidur. Dan setiap hari begitu, ya lama-lama ditinggal itu bu. Kenapa? Karena aslinya laki-laki sudah syukur dia bangun pada saat anaknya bangun, terbangun, dan dia yang ambil anaknya gendong. Sesekali boleh. Tapi jangan tiap hari dong. Kenapa? Laki-laki akan menilai bahwa istrinya tidak bertanggung jawab. Dan itu memang tidak diucapkan, cuman dipendam, akhirnya lama-lama marah. Ini yang bahaya. Ya. Baik, apa lagi? Nah ini, jadi kalau ibu-ibu tidur, anaknya bangun kan langsung terbangun ya. Bapak kadang-kadang anaknya jatuh nggak rasa loh. Kenapa? Karena 70% aktivitas elektriknya itu memang off, mati. Ya. Makanya kalau misalnya bapak mau tidur sama anaknya yang masih kecil, kalau bisa di bawah aja. Kenapa? Kalau di atas bisa jatuh, bapaknya nggak tahu kalau anaknya jatuh. Di bawah aja. Kadang-kadang anaknya sudah gelinding kemana-mana, itu bapak nggak rasa. Tapi kalau ibu gerak sedikit ini anak, dia terasa. Kenapa? Otak ibu 90% aktivitas elektriknya nyala. Untuk mendengarkan sekelilingnya. Hanya sesekali saja kalau ibu sudah terlalu capek, dia tidak dengar.
Nah disitulah kadang pada saat ibu enggak dengar, bapak dengar. Itu kerennya itu, Masya Allah ya. Itu pasti sudah Allah yang kasih petunjuk itu. Makanya saling menghargailah. Ya. Apalagi, maaf, pusat syahwat birahi. Laki-laki memang lebih lebar. Ya. Dan pusat syahwat birahi ini bersamaan dengan juga pusat menjaga keamanan. Jadi seorang suami apabila sudah capek untuk menjaga keluarganya, menjaga juga keamanan ekonomi, ya itu hipotalamusnya tegang, maka ya bisa dirilekskan dengan maaf hubungan intim suami istri. Jadi hubungan intim suami istri bukan hanya untuk menyalurkan biologis atau ya menghadirkan manusia baru, tetapi juga untuk merilekskan hipotalamus supaya apa? Supaya keesokan harinya seorang suami itu ya lebih jago lagi menjaga keamanan ekonomi, lebih jago lagi bekerja. Para istri ini perlu tahu sehingga kita juga perlu siap. Tentu kecuali sudah sedang menstruasi atau masa nifas, itu sampaikan pada suami. Ya. Tapi selebihnya kalau suami mengajak untuk ya beribadah bersama hubungan intim suami istri, dia kasih kode-kode ibu harus siap. Capek dokter, dede, misalnya habis kak juga masak setrika. Tapi gimana? Gimana dong kalau kita tidak siap? Terus gimana nanti merilekskan hipotalamusnya laki-laki? Karena paling cepat itu dengan cara hubungan intim suami istri. Harus sadar kita perempuan, karena ini perannya perempuan sebagai istri tuh ya salah satunya ini sebetulnya. Ini harus, makanya sebagai perempuan ibu harus juga fit, ya olahraga, makan makanan yang sehat, minum madu bu, minum madu, ya madu betulan ya bu, jangan madu yang lain ya. Insya Allah minum madu kuat ya, kalau di madu yang nggak kuat, nah itu dia. Ya. Jadi ya untuk apa vitalitas kita sebagai perempuan dan sebagai istri ya. Nah, ini. Jadi memang hipotalamus laki-laki Allah desain 2,5 kali lebih lebar. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu karena hipotalamus laki-laki lebih lebar dibanding perempuan. Dan hipotalamus ini untuk nanti pada laki-laki dia fungsinya apa? Menjaga keamanan, pusat lapar dan haus, pusat ngantuk dan pusat syahwat birahi. Anak kita juga laki-laki apabila sudah remaja, hipotalamusnya kan makin lebar, ya. Maka syahwat birahinya juga makin tinggi. Kalau tidak kita arahkan untuk disalurkan dengan olahraga dan bermain, maka hati-hati kalau dia tahan-tahan ini syahwat birahinya, tidak boleh main, tidak boleh olahraga, apalagi lagi pandemi ini susah banget olahraga di luar rumah ya, apalagi di Jakarta, maka jangan salah ya jangan heran kalau dia mengakses video-video porno. Itulah makanya kalau di rumah saya karena banyak anak laki-laki dan karena memang pandemi susah sekali untuk keluar main basket di luar, main bola di luar. Akhirnya di rumah main bola. Biarin aja. Itu ruang tamu nggak usah terlalu rapi-rapi banget, Bu. Ya. Kata Kak Seto, kalau ruang tamu terlalu rapi dan rapi terus-terusan dan anaknya masih banyak laki-laki dan anak senang bermain dan nggak boleh main, itu nanti anaknya nggak cerdas itu. Biarin aja. Ya, paling nanti sudah dia tidur atau ya kita rapikan lagi. Besok sudah berantakan lagi. Kenapa? Karena ya untuk menyalurkan daripada hipotalamus yang tegang ini. Apalagi yang punya anak laki-laki. Ya, dia mau loncat-loncat di ruang tamu gitu pakai tali, pakai alat olahraga, dia mau main bola basket, kadang bola ditendang kena tembok. Kalau saya karena ya sedikitnya saya tahu tentang otak laki-laki, maka saya biarkan saja. Daripada nanti dia salurkan yang lain-lain. Main musik, apalagi yang senang main musik. Anak saya memang salah satu bakatnya adalah kecerdasan musikalis ya, dia main musik. Ya sudah siapkan juga alat, ada gitar kah, ada ukulele lah, ada drum lah, itu. Supaya apa? Supaya hipotalamus pada anak remaja yang memang dia belum menikah bisa dirilekskan dengan permainan ya, dengan olahraga ya, dan dengan musik. Tapi pada laki-laki yang sudah menikah, istrinya harus siap sedia. Untuk apa? Untuk diajak hubungan intim suami istri. Kadang-kadang sumber pertengkaran, sumber konflik itu karena apa? Suaminya ajak, istrinya menolak. Itu yang bikin nanti lama-lama suami marah dan akhirnya bisa memukul dan bisa KDRT. Ya. Kemudian ada penelitian lagi tahun 99 di Institute of Psychiatry London. Ya, sekarang namanya King's College London. Apa itu? Ya. Nah, ini otak laki-laki dan ini otak perempuan. Otak tadi kita lihat terbagi dua, kanan dan kiri. Ya. Ini bagian depannya ini. Ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Apa warna orange ini? Laki-laki hanya di otak sebelah kiri, perempuan kiri dan kanan.
Apa ini? Ini ternyata pusat bahasa, pusat kosakata, ya, konsonan ada di sini juga ya. Laki-laki lebih sedikit, cuma di kiri, perempuan kiri kanan. Ini yang mendasari perempuan lebih pandai bicara dan bisa bekerja sambil terus bicara. Nah ini karena otak bicaranya kiri dan kanan. Laki-laki cuma kiri saja. Ini mungkin Bapak Ibu pernah dengar di seminar-seminar kami ya tentang otak laki-laki perempuan. Laki-laki karena cuma kiri saja otak bicaranya, maka laki-laki dalam sehari mengatakan 2.000 sampai 4.000 kata, 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 gerakan tubuh. Maka rata-rata jumlah bicaranya atau komunikasi laki-laki 7.000. Ya. Kalau punya suami yang pendiam atau pemikir bisa jadi cuma 5.000. Ada juga watak suami yang memang suka bicara, pembicara bisa 9.000, tapi rata-rata 7.000. Ya. Adapun perempuan karena otak bicaranya kiri dan kanan, maka perempuan dalam sehari mengatakan 6.000 sampai 8.000 kata, 2.000 sampai 3.000 bunyi vokal, 8.000 sampai 10.000 gerakan tubuh, maka kalau dijumlahkan rata-rata komunikasinya 20.000. Ya. Yang pendiam 16.000. Ya. Yang aktif bicara kayak saya bisa 24.000. Nah ini. Ya. Dan menurut riset, perempuan kalau dalam satu hari komunikasinya kurang dari 16.000, tidur malamnya tidak nyenyak. Jadi uring-uringan. Makanya buat ibu-ibu, bagaimana caranya ini salurkan 20.000 kata ini. Itu tadi, sekarang pandemi, para ibu diminta temani anaknya belajar di rumah, ibunya yang ajarkan, apalagi kalau anak masih kecil-kecil ya, ibunya yang ajarkan ulang apa yang disampaikan oleh bapak ibu guru, ya itu bagus. Kenapa? Menyalurkan 20.000 kata ini. Ya. Tapi Bu Aisyah, saya juga yang masak, saya juga yang menyetrika, saya juga yang mencuci, saya juga yang menyapu. Apa kurang nanti? Tidak Bu, cukup insya Allah. Kenapa tahu itu cukup? Ada risetnya, ada penelitiannya. Ya. Kita nggak usah pakai penelitian dari orang luar lah, dari kita saja barangkali. Ya, nenek kita ini, ya, eyang putri atau oma kita, buyut kita juga, kan punya anak lebih dari 5 kan? Zaman dulu kan 5 itu sedikit, kalau sekarang 5 banyak. Ya. 7 masih sedikit, anak 10, 12, 15. Bayangkan seorang dulu oma kita, nenek kita, anaknya 10. Dia yang urus sendiri anaknya, yang masak, ya, yang mencuci, yang menyetrika, ya, menyapu, masih urus suaminya. Zaman dulu TK belum ada, jadi ibu yang mengenalkan huruf-huruf pada anaknya, huruf abjad Latin, huruf hijaiyah. Itu aja masih cukup 20.000. Apalagi sekarang, anak tidak banyak. Kadang cuci pakaian sudah mulai dibantu dengan peralatan teknologi, mesin cuci. Kadang sudah ada juga asisten rumah tangga. Anak mungkin cuma 3 paling banyak. 20.000 ini jadinya kelebihan. Makanya kadang-kadang banyak ibu-ibu gelisah. Sementara tunggu suaminya pulang ke rumah, suaminya waktu pulang ke rumah malam, diajak bicara, suami karena 7.000 kata sudah habis di kantor, akhirnya cuman ya menjawab cerita dari si istri cuman iya, Istri tersinggung lagi. Kenapa? Merasa, kenapa suamiku ini? Saya sudah ajak bicara panjang lebar, dia cuma jawab, Ya. Sebetulnya bukan laki-laki tidak suka sama istrinya. Masalahnya 7.000 kata sudah habis di kantor. Ini yang kadang-kadang dia susah bicara sama perempuan. Ya. Tapi ada juga suami yang bijak. Sudah tahu komunikasinya cuma 7.000, untuk di kantor, untuk di luar rumah dia kasih 5.000, 2.000 khusus untuk istrinya. Itu suami yang bijak, itu suami yang disenangi sama istrinya itu, Masya Allah. Perempuan juga, karena 20.000 kata, coba disalurkan ini bagaimana caranya. Ya. Makanya perempuan paling cocok itu kalau dia mengajar. Ya. Suami saya paling suka kalau dia tahu dalam satu hari saya mengajar 3 kali dalam bentuk seminar. Wih, dia senang banget, alhamdulillah. Dia sudah tidak cerewet lagi. Kenapa 20.000 kata sudah habis keluar? Untuk itu ya, ibu lebih cenderung lebih banyak bicara secara verbal pada anak-anaknya. Karena verbalnya saja 6.000 sampai 8.000. Bunyi vokal 2.000 sampai 3.000. Gerak tubuh 8.000, 10.000. Ada ibu tidak banyak bicara tapi banyak bergerak, banyak bebenah. Kita orang Bugis Makassar bilang apa? Mapatasa kan gitu ya, merapi-rapikan. Tidak banyak ngomong, tapi tangannya banyak gerak. Sama saja, itu nanti dijumlahkan kurang lebih ya 16.000 sampai 20.000. Ya. Nah ini peran-peran seorang ibu ini.
Dan harus kita sadari bahwa oh kita begini. Jadi Bapak berperan untuk menjaga keamanan, Ibu yang nanti ya menjalankan pelaksanaan harian nih Ibu sebetulnya. Ayah cenderung lebih sedikit bicara, berkata singkat dan langsung pada intinya. Kenapa? Karena verbalnya cuma sedikit, 2.000 sampai 4.000. Apalagi kalau dia sudah kerja di kantor, sampai di rumah tinggal sedikit, ibunya minta tolong temani anaknya belajar. Jadi kalau bapaknya ngomong sedikit-sedikit dan langsung pada intinya, bukan karena bapak tidak sayang anak. Dia sudah habis kata-katanya, ini kesian, sudah habis di kantor ini. Ya. Nah ini, jadi ini kalau kita pahami ini, itu bikin kita tenang sebetulnya. Ya, ayah juga tenang. Karena banyak bapak-bapak kalau mau pulang ke rumah sudah takut duluan. Kenapa? Dituding nanti sama istri, beginilah, begitulah, begini. Buat bapak-bapak juga tolong sisakan sedikit istri kadang sama anak-anak dari 7.000 kata itu, supaya juga istri terpenuhi kebutuhan emosinya. Jadi kan ini enak, win-win solution ini, jadinya jadi lebih bahagia nantinya. Ya. Nah sekarang saya mau cerita bahwa ibu baru melahirkan sampai anak kurang lebih ya 2-5 tahun. Sebetulnya otak perempuan, ini kan otak kanan dan otak kiri ya. Itu Allah desain untuk ini, otak kiri sepenuhnya sama otak kanan 3/4-nya ini untuk mengurus bayi. Sampai 2 tahun lah kurang lebih. Sampai kalau mesti anak-anak bisa sampai 5 tahun. Untuk urusan yang lain-lain itu cuma sedikit, cuma 1/4. 1/4 ini udah termasuk urus suami, urus rumah. Ya. Nah, buat ibu-ibu yang bekerja, itu hati-hati bisa rusak otaknya. Maka tadi Pak Gubernur mengatakan bahwa memang ibu-ibu harusnya ngurus anak yang benar, fokus pada anak, itu betul sekali. Saya juga menyesal, karena saya baru tahu 2006. Untung waktu saya ngurus anak, bekerja sebagai dokter penanggulangan narkoba, itu atas restu suami. Dan waktu anak masih kecil, setelah saya cuti 3 bulan, saya bawa anak saya ke tempat kerja. Setiap rumah sakit meminta saya sebagai tenaga ahli penanggulangan narkoba, ada satu syarat, saya boleh bawa anak. Kalau rumah sakit itu membolehkan, baru saya datang. Kalau enggak. Itu untung ada kayak gitunya. Tapi ini saya baru tahu 2006. Ya. Dalam masyarakat modern, seorang ibu bertanggung jawab bukan hanya untuk melahirkan anak, melainkan juga menyokong mereka secara finansial. Ini yang mengakibatkan beberapa perubahan di otak menciptakan masalah yang teramat besar dalam hidup seorang ibu. Otaknya rusak. Makanya kalau ada ibu, ada perempuan, ya sekolahnya tinggi juga, tapi kemudian memutuskan untuk urus anak, itu keren banget. Wah, saya hormat banget buat perempuan yang begitu. Ya. Bu Aisyah, saya sudah terlanjur. Sama, saya juga sempat terlanjur. Tapi kalau misalnya nanti the next-nya ini ya ibu-ibu generasi berikutnya, kita boleh edukasi seperti ini, kasih tahu supaya otaknya nggak rusak. Makanya banyak ibu-ibu di usia belum lagi 50 tahun otaknya mengkerut, atrofi. Kenapa? Itu tadi udah ngurus anak, ngurus rumah tangga, masih juga ngurus ya pekerjaan. Apalagi pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan perannya perempuan. Ya, ngurus kontraktor-kontraktor itu tambah rusak otak kita. Masih bagus untuk ngurus perempuan. Ya, ibu-ibu yang bekerja di Dinas Pemberdayaan Wanita dan Anak ini masih lebih tepat dibanding misalnya bekerja menjadi misalnya pemborong jembatan layang, itu bisa rusak otaknya itu. Inilah makanya saya tadi kaget juga Pak Gubernur bilang gini, kok hampir sama ya sama modul saya, Masya Allah. Nggak ada yang kebetulan ya, ini betul-betulan memang. Baik, nah lingkungan penuh stres yang tercipta antara tuntutan pekerjaan dan tuntutan rumah tangga dapat menurunkan kualitas dan kuantitas pengasuhan para ibu kepada anak mereka. Ya, itu terus terang secara neuroscience otaknya rusak, mengkerut, atrofi. Makanya stres ibu-ibu itu. Anak lagi diajak minum susu begini sambil ibu urus lain, ini bahaya loh. Sambungan otak anak juga jadi rusak. Ya, sehingga dia kekurangan kasih sayang. Memang waktu kecil nggak kerasa, waktu dia remaja, nah itu lagi. Kalau pas kena bujuk rayu mafia narkoba, mafia LGBT jadi itu, ya atau sering membuli, sering berjudi, mabuk dan sebagainya. Itu karena dari kecilnya ini seorang ibu tidak fokus ngurus anaknya, ya. Nah ini, jadi betul juga ya dikatakan saat ini bahwa ini penting banget lagi kondisi pandemi, kita disuruh dilarang untuk sering-sering keluar rumah. Ini momentum sebetulnya membetulkan peradaban lagi kembali budaya bahwa ibu-ibu tetap di rumah. Ini momentum banget.
Makanya kalau saya lihat ya peraturan bahwa harus kerja lagi seminggu misalnya 5 hari, aduh itu kasihan banget ibu-ibu ya. Tapi kalau di Jakarta masih bisa 3 hari, itu bagus banget. Saya, ya Allah ini dia yang saya tunggu-tunggu ini kondisi seperti ini. Ini momentum yang luar biasa. Kalau bisa ibu-ibu bekerja aja dari rumah. Sekarang banyak pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah. Kenapa? Karena kemajuan teknologi. Ya. Pekerjaan-pekerjaan online ini sangat luar biasa. Ya. Nah, ingat perempuan kalau bicara senang dengan kontak mata. Jadi kalau punya anak perempuan, Bu, tadi kita banyak bicara tentang laki-laki ya. Kalau kita punya anak perempuan, waktu anak perempuan bicara, tolong lihat wajahnya. Karena itu kebutuhan emosinya. Ya. Kalau laki-laki bagaimana? Laki-laki kurang suka kontak mata. Jadi kalau lagi punya anak laki-laki, tidak perlu anak laki-laki lihat muka kita terus-terusan. Sebentar saja kemudian ya dia palingkan mukanya, itu ibu-ibu nggak usah tersinggung, Bu. Karena banyak ibu-ibu kalau mau nasihati anaknya, nak misalnya panggil anak laki-laki ya, iya Bu, pas ibunya lihat mata itu anak lihat mata ibu, karena nggak tahan mata laki-laki dan anak laki-laki tidak tahu kenapa matanya begitu, dia kemana-mana mukanya. Dan ibunya apa ibunya bilang? Nak, lihat ibu. Kalau bicara lihat ibu, yang sopan, lihat ibu, lihat ibu. Anak laki-laki juga bingung, saya kenapa nggak bisa lihat ibu saya? Ternyata ini terkuak, ini rahasianya tahun 2006 apa? Ternyata sklera mata yang putih-putih ini berbeda, ya. Sklera mata atau bagian putih mata pada perempuan lebih banyak bagian putihnya dibanding mata seorang laki-laki. Ini yang menyebabkan perempuan bisa kalau ngomong tatap mata. Laki-laki nggak bisa. Para bunda nanti barangkali kalau ada suaminya di samping coba ambil cermin, coba lihat ini. Ya, putih-putih mata pada perempuan itu lebih luas, lebih banyak. Sehingga itu yang bisa membuat perempuan kalau bicara lihat mata itu kuat. Laki-laki tidak kuat karena putih-putihnya ini sedikit. Ini yang mendasari kenapa anak laki-laki atau kalau seorang istri bicara sama suaminya, si istri lihat terus mata suami dan suami tidak lihat matanya istri, mana lihat televisi, mana lihat gadget atau mana lihat tempat lain, itu tidak usah tersinggung. Ya, tidak usah tersinggung. Stop tersinggung gara-gara hanya tidak dilihat kita gitu. Di sisi lain perempuan senang banget kalau bicara harus lihat mukanya. Jadi ibu, kalau mau Ki dilihat oleh suami kita, jangan Ki lihat matanya. Bicara Ki saja, mungkin lihat makanan yang di depan, insya Allah suami lihat wajah ibu. Kan akhirnya terpenuhi dua-duanya kan? Karena laki-laki nggak kuat ditatap matanya terus-terusan. Ya. Nah, kemudian sudut mata. Perempuan kalau melihat jauh, ya kanan kirinya masih bisa dia lihat ini. Karena dia mempunyai jangkauan penglihatan yang lebar. Tapi ke depannya pendek. Laki-laki lain, laki-laki memiliki penglihatan seperti terowongan. Ya. Jadi laki-laki kalau melihat itu kiri kanan tidak bisa lihat dia. Tapi lihat lurus itu sangat jauh bisa. Perempuan lihat ke depan nggak jauh tapi kanan kiri lebar. Ini juga yang harus kita tahu. Dan kalau yang sudah pernah tahu kita ulang-ulang jadi paham. Sehingga tidak perlu bertengkar gara-gara ini. Ini sunnatullah, desain dari Allah. Apanya yang berbeda kalau ini Bu Aisyah? Retina mata. Sel kerucut retina mata perempuan lebih banyak, makanya perempuan bisa lebih lebar. Dan selain itu juga perempuan bisa lebih banyak lihat warna-warni gitu. Makanya baju perempuan kadang-kadang bukan hijau saja, bisa hijau daun, ya hijau botol, hijau tai kuda kan gitu. Ya, laki-laki hijau ya hijau, biru ya biru, merah ya merah. Karena apa? Sel kerucut retina matanya yang sedikit dan mata laki-laki itu lurus. Kenapa begini? Karena ini salah satu hikmahnya adalah memang perempuan dengan mata seperti ini, maka perempuan bertugas untuk menjaga sarang atau menjaga rumah. Perempuan kalau menjaga sarang itu lebih jago daripada laki-laki. Laki-laki dengan mata seperti terowongan seperti ini salah satu tugas laki-laki adalah apa? Ya, ini yang disebut mata berburu atau mata hunter. Laki-laki memang untuk cari nafkah. Memang sekarang berburu tidak di hutan, berburu sekarang ini dari kantor ke kantor, dari office to office, dari gedung ke gedung. Makanya antara dari gedung ke gedung laki-laki menggunakan kendaraan, baik motor atau mobil. Itu dia, karena laki-laki matanya seperti ini, makanya bapak-bapak laki-laki siapapun itu, kalau sudah setir mobil atau bawa motor, ya itu jago banget lihat ke depan itu matanya. Bapak-bapak tahu, oh depan sana sudah nggak macet itu. Makanya kadang-kadang bapak-bapak itu ngebut kalau bawa mobil. Itu jagonya laki-laki. Sementara istri kalau diajak mobil dan ngebut, perempuan suka ribut kan? Awas, awas, awas. Lihat kanan kiri, awas, 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 awas.
Laki-laki biasanya kalau perempuan awas, 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 dia terganggu. Karena setelah saya tahu tentang ini, makanya kalau suami saya sudah mau ngebut, saya diam saja. Saya nggak mau bilang awas-awas. Kenapa? Nanti dia terganggu, bala bahaya. Ya. Kadang-kadang saya tutup mata saya, lebih baik saya tidak lihat. Supaya tidak bertengkar. Ya. Dan supaya tidak mengganggu. Kalau nggak gara-gara awas-awas, lihat kanan kiri, nah awas-awas, ayah-ayah lihat kanan kiri. Itu bisa bertengkar gara-gara itu dan akhirnya bisa tabrakan. Sudah, itu serahkan laki-laki karena laki-laki memang jago. Ya, untuk di luar rumah. Kadang-kadang kalau suami saya bawa mobil, sudah mau sampai tempat yang kita mau tuju, dari jauh dia sudah lihat gedungnya. Apa dia bilang sama saya? Itu dia, gedungnya udah kelihatan. Saya enggak lihat. Mana sih? Mana gedungnya? Itu loh. Mana? Enggak lihat karena dia sudah lihat 6 meter ya dari jauh. Kita cuma punya jangkauan sampai 2 meter saja atau 3 meter saja. Ya, ini harus kita paham tentang perbedaan ini. Apa kelemahan laki-laki dengan mata yang lurus kalau di dalam rumah susah cari barang? Ya. Buka kulkas cari telur, lihatnya ke depan, padahal telur di samping. Itu laki-laki susah cari barang. Ya. Atau cari kunci. Ya, ibu mana kunci nih? Misalnya gitu ya. Si bapak kan lihatnya lurus, padahal ada di sampingnya. Itu nggak kelihatan. Itu lagi nanti kalau kita nggak paham, kita bertengkar. Gara-garanya apa bertengkar? Kita marah, kita bilang ini, makanya cari pakai mata. Itu lagi bisa tersinggung laki-laki. Ya, akhirnya bertengkar. Padahal ini nggak perlu bertengkar, ini sesuatu yang fitrah. Bagaimana dong mengatasi ini Bu Aisyah? Kalau suami cari barang, anak laki-laki cari barang, dan dia tidak lihat padahal ada di sampingnya, tolong bantu saja. Ini loh Abi, ini loh Ayah. Sudah diam. Tidak usah ada tambahan, makanya cari pakai mata, jangan pakai mulut. Itu yang bikin tersinggung laki-laki. Cari, diam saja. Bantu saja, ini loh nak, inilah ya. Saya juga waktu setelah tahu langsung kalau ada suami cari, mana dompet saya? Padahal ada di sampingnya itu dia nggak lihat. Ini ya, udah diam. Supaya saya tenang dalam hati saya bilang, ya Allah mata laki-laki banget. Kenapa? Dia nggak lihat di sampingnya, itu dalam hati, nggak usah kita sebut. Ya, ini yang membuat laki-laki jadi tenang hidup di dalam rumah ya. Baik, dan satu lagi ya sebelum kita buka tanya jawab. Ini otak dibelah, kalau tadi laki-laki hipotalamusnya lebar, perempuan ini corpus callosum. Jadi otak yang di bagian tengah, perempuan corpus callosumnya, ya ini kalau kita lihat 3 dimensi kurang lebih seperti ini. Ini corpus callosum, laki-laki ada corpus callosum, perempuan juga ada corpus callosum. Ini yang menyambungkan otak kiri kanan. Ternyata perempuan lebih tebal 30%. Ya. Nah ini risetnya di mana? Ada penelitiannya di UCLA, Roger Kroski. Karena lebih tebal apa yang terjadi? Perempuan mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Jadi ini juga lagi keutamaannya perempuan bapak-bapak. Ya. Dan tolong dihargai juga bahwa, wih kesian istriku semuanya dia kerjakan. Memang secara fitrah, tapi kalau si istri mengerjakan secara fitrah dan dia tidak mengeluh, itu perlu dipuji oleh suaminya. Supaya istri tambah semangat mengerjakan pekerjaan di rumah. Ya. Nah ini, jadi ini kita harus pahami. Kenapa? Karena kalau kita tidak paham, kita tidak menghargai dan tidak saling menghormati, akhirnya muncul konflik. Ya, konflik pertama mungkin nggak jadi masalah, tapi karena bertumpuk, akhirnya bertengkar dan akhirnya bisa KDRT. Ya. Karena ini perbedaan-perbedaan yang harusnya kita siasati. Sebenarnya banyak sekali perbedaan, tetapi ini yang paling penting-penting yang saya utarakan supaya kita langsung paham. Oh kayak gitu toh. Nah, gitu. Ya. Kurang lebih seperti ini dulu Pak Ihsan. Mungkin kita nanti akan perdalam dari tanya jawab. Saya kembalikan ke Pak Ihsan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dokter. Menarik sekali, luar biasa. Saya baru tahu banyak hal yang saya juga coba-coba ingat-ingat kejadian dengan istri saya ketika dokter bicara gitu loh. Jadi saya pikir banyak hal yang mungkin akan saya diskusikan kembali dengan istri saya ketika saya pulang ke rumah gitu. Dan saya pikir juga di bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di sini, saya juga mau sampaikan bahwa banyak kami menangani kekerasan KDRT ya. Saya punya UPT yang khusus menangani KDRT. Ada psikolog juga di sini dan banyak hal perlu saya sampaikan bahwa banyak hal percekcokan dalam rumah tangga itu terjadi hal-hal sepele sekali seperti yang disampaikan oleh
Ibu Dokter Aisyah Dahlan tadi. Untuk tidak berlama-lama, saya mau memberi kesempatan bagi Bapak Ibu, karena ini waktunya sangat, kita kasih 2 orang saja untuk bertanya, bisa misalnya secara langsung, tidak apa-apa. Silakan Bapak Ibu, apabila ada yang mau ditanyakan ke Ibu Dr. Aisyah Dahlan, karena ini jarang-jarang kita bisa ketemu langsung. Saya berharap insya Allah kalau tidak di masa pandemi, saya berniat untuk mengundang Ibu Dokter ke Palu, biar insya Allah, Pak Ihsan, insya Allah. bisa lihat ada wisata bencana yang kita punya. Iya. Saya sempat lihat waktu itu diundang di tempatnya Pak Ciputra waktu itu. Sempat saya lihat jalan-jalan, aduh sampai di sana tuh merinding terus ya, sedih sekali, Masya Allah. Tapi luar biasa sudah bangkit ya, Bapak Ibu masyarakat di Palu, itu luar biasa sekali perjuangannya, Masya Allah. Saya sempat lihat, tapi kalau nanti diundang lagi saya mau Pak, makan kaledo. Pak Ihsan masih di mute Pak, mohon izin. Oke, baik. Karena hostnya berbeda. Oke, terima kasih Ibu Dokter. Saya berikan kesempatan Ibu, ini yang angkat tangan Ibu Fatnini ya. Silakan Bu Fatnini. Di unmute Ibu Fatnini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nini dari DP3 Provinsi Sulawesi Tengah sendiri. Kebetulan saya bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga Ibu Dokter. Oh, Masya Allah. Saya juga bertanya, saya punya anak laki-laki 1 orang, umur 9 tahun. Nah, menurut Ibu, kalau laki-laki otak apa lebih besar apa dari perempuan? Nah, anak saya ini, kalau saya berbicara, walaupun dia fokus main game, tapi dia mendengar, dia nyundul kalau saya bicara. Kira-kira bagaimana pendapat Ibu Dokter tentang anak saya itu yang laki-laki? Iya. Baik, ditahan dulu Bu Dokter Aisyah Dahlan. Mungkin yang satu lagi, ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, saya sendiri semuanya punya pertanyaan, Bu Aisyah. Ya, baik, siap. Ini saya mau bertanya karena kebetulan saya memang lagi mencanangkan soal strategi pelibatan laki-laki dalam wilayah-wilayah domestik yang selama ini memang banyak dimasuki oleh kaum perempuan. Hanya saja saya punya kendala, teman-teman kadang-kadang juga, terutama aktivis perempuan, ini bagaimana cara saya meyakinkan kepada teman-teman semua perempuan bahwa kami, laki-laki, dalam tanda petik, itu serius dalam program-program pemberdayaan perempuan. Karena mereka bilang ini nanti panggung berubah lagi, laki-laki lagi yang ngambil panggung ini. Nah, saya pikir ini bagaimana sebenarnya cara gitu, kalau secara ini kalau saya bisa jadi seorang hipnoterapis, saya mau coba cara itu kali ya. Makasih Bu Dokter Aisyah Dahlan. Silakan untuk dijawab dua. Baik, terima kasih Mbak Ihsan. Bu Fatini, ya, jadi laki-laki itu sebetulnya karena korpus kolosumnya lebih tipis, jadi saya boleh sekalian buka share screen lagi ya Pak Ihsan ya. Silakan. Ya, supaya lebih jelas juga ya. Laki-laki karena korpus kolosumnya tipis, itu otak laki-laki kan dibuat untuk pekerjaan khusus ya. Pada saat laki-laki fokus pada pekerjaan di depannya, setelah 10 menit ke atas, otaknya konsentrasi dan pendengarannya menurun. Jadi, laki-laki itu kalau belum 10 menit, dia misalnya pegang game atau gadget, belum 10 menit diajak bicara, dia masih bisa berkomentar. Tapi di atas 10 menit, apalagi sudah setengah jam, itu laki-laki konsentrasi. Makanya laki-laki hanya dapat mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Ketika pria membaca koran, pegang buku, pegang gadget, nonton TV, pria tidak mendengar apa yang dikatakan wanita. Kalau sudah di atas 10 menit.
Apalagi setengah jam. Tapi kalau belum 10 menit, anak laki-laki misalnya kita ajak bicara walaupun sambil main game, belum 10 menit, itu dia bisa jawab. Atau misalnya ya kita merasa kok dia rasanya mainnya sudah 1 jam, tapi rupanya 1 jam itu dia setiap 10 menit lihat ibunya barangkali, atau setiap 10 menit ya dia lihat tidak fokus lagi pada pekerjaannya, maka dia tetap masih bisa dengar. Tapi kalau sudah di atas 10 menit, setengah jam, nah ini fokus pada apa yang di depannya, sehingga kalau dipanggil biasanya 3 kali baru menjawab gitu. Atau kalau misalnya Bapak seorang laki-laki fokus pada pekerjaan di depannya di atas 10 menit, Ibu mau ajak makan dan hanya bicara sambil lalu di belakangnya, itu kadang tidak dengar itu karena fokus ya, dan pendengaran menurun. Ini memang ada pada laki-laki ya, dan ini adalah anatomi yang Allah buat ya. Hanya memang kadang-kadang kita nggak tahu juga mereka ini ya sudah 10 menit apa tidak. Jadi masih normal, Bu. Ya, anaknya Bu Fatnini namanya ya, Masya Allah. Fatnini, Masya Allah ya. Baik, kemudian Pak Ihsan, saya sih sebagai perempuan, ada laki-laki mau ikut juga di dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan, itu senang banget, syukur banget. Ya. Adapun nanti karena memang perbedaan otak laki-laki dan perempuan tinggal diatur saja ya, bagian mana yang perempuan bekerja gitu. Misalnya gini, konsultan atau terapis perempuan itu sampai malam bisa kerja karena potensi bicara kami 20.000. Laki-laki mungkin malam sudah susah untuk dia menjadi konsultan atau menjadi peer educator atau membuka konsultasi malam hari. Itu susah kalau laki-laki itu dari pagi sampai sore sudah kerja. Karena terbatas 7.000 kata. Makanya nanti dibuat pembagian, misalnya kalau bapak-bapak mau bantu juga sebagai konsultasi, ambil yang pagi sampai sore. Mulai sore sampai malam itu ibu-ibu, kerjanya ibu-ibu. Ya. Nah, gitu. Kemudian misalnya juga sebagai front depan, ketemu klien, ketemu tamu, itu bagusnya ibu-ibu perempuan memang. Karena dia bisa 20.000 kata, bisa cerita lebih detail, ya, bisa cerita lebih mendalam, itu karena kita punya potensi itu gitu. Kita berharap sebenarnya laki-laki melindungi kami karena otak hipotalamus yang lebar gitu. Ya, melindungi kami, atau misalnya ada kasus-kasus yang suami KDRT mungkin yang bicara pada si suaminya tentu bagusnya adalah seorang bapak juga, seorang laki-laki yang sama kedudukannya, sama fitrahnya. Hanya memang sekali lagi ya itu sebisanya di pagi sampai sore hari aja kalau kita melakukan konsultasi pada petugas-petugas laki-laki gitu. Terima telepon, terima konseling lewat telepon itu kasih perempuan saja itu. Jadi pembagian tugasnya persis seperti otaknya gitu. Dan kalau sudah kayak gitu, kita sebagai perempuan juga senang. Ya. Karena kalau sudah ada yang misalnya ngamuk-ngamuk di luar atau suami ngamuk-ngamuk misalnya, itu kita berharap bapak-bapak yang maju ke depan, laki-laki yang maju ke depan. Itu buat kita perempuan, tenang. Kenapa? Kita hipotalamus perempuan lebih kecil sebetulnya. Walaupun dalam keadaan darurat, kita juga bisa kok. Ya, cuma kalau sudah seperti itu capek sekali, sudah susah nanti konsultasi, sudah susah membawa konseling. Karena ibu-ibu kalau misalnya berhadapan sama laki-laki yang ngamuk-ngamuk kan mau nggak mau kan kita berhadapan juga. Kita kan punya hipotalamus, cuman kecil dibanding laki-laki. Setelah itu udah nggak bisa kerjain yang lain nanti. Itulah pembagian tugas yang menurut saya mungkin sesuai fitrah dan kita jadinya seneng gitu kerjasama ini yang luar biasa. Dan alhamdulillah akhirnya jadi sangat sinergi dan asik itu menurut saya. Dan saya memberikan apresiasi tinggi sekali kalau bapak-bapak bekerja di pemberdayaan perempuan ini, keren banget. Ya, dan buat kita perempuan, ya yang perempuan kita nggak usah merasa kita diambil panggungnya, nggak usah. Memang ada hal-hal yang perempuan itu nggak bisa kerjakan, biar laki-laki yang kerjakan. Seperti itu kurang lebih Pak Ihsan. Baik, terima kasih Ibu Dokter. Ini satu lagi sebenarnya saya mau bacakan saja, satu yang terakhir. Ini dari Ibu Salia Stuti. Ini beliau bilang, dalam ilmu komunikasi ada teori gender namanya group mute theory. Teori ini menurut Edwin dan Shirley Ardener bahwa laki-laki cenderung memberikan penjelasan tidak dalam rangka membangun keakraban dalam suatu percakapan. Jadi report talk katanya. Sedangkan perempuan cenderung untuk membangun keakraban,
membutuhkan penerimaan orang lain dalam berbahasa. Rapport talk ya. Rapport. Dalam kaitannya dengan hal itu, dikaitkan dengan bahasan Dr. Aisyah, bagaimana menurut dokter dengan teori ini? Terima kasih. Iya, karena laki-laki kan kata-katanya terbatas. Dia kosakata terbatas dan tempat bahasa itu kan cuma di sebelah kiri. Makanya laki-laki selalu to the point. Dia nggak sempat atau tidak mampu menyambung kata-kata yang banyak untuk membangun rapport atau membangun hubungan. Karena memang itu tugasnya perempuan. Laki-laki yang bagian memberikan arahan ini gitu. Laki-laki yang membawa visi misi, nanti pelaksana harian perempuan memang. Karena kita punya potensi 20.000 tadi. Kata-kata saja kita jauh lebih banyak. Laki-laki cuma 2.000, 3.000, perempuan 8.000. Ya, 6.000 sampai 8.000 itu perempuan. Jadi misalnya berbahasa basi, kemudian tanya dulu keluarganya, itu kekuatannya perempuan. Ya. Laki-laki kalau ketemu langsung tanya, mau ki apa? Mau ki apa datang ke sini? Laki-laki. Karena dia cuma 7.000. Walaupun laki-laki belum belajar tentang jumlah kata-kata, bawah sadar laki-laki merasa, saya ngomongnya cuma sedikit nih, maka saya harus irit-irit. Itu juga yang membuat bapak-bapak, kalau istrinya WA panjang lebar, dia cuma jawab oka. Itu juga bapak-bapak. Karena laki-laki merasa, saya harus irit-irit ini kata-kata, karena saya masih harus kerja. Saya perempuan, Pak Ihsan, kalau tidak mengerti tentang ini, tersinggung. WA panjang lebar sama suami cuma dijawab oka, tersinggung Pak. Kalau nggak tahu tentang ini, ya. Tapi sekarang setelah tahu dijawab oka, bersyukur, alhamdulillah ya Allah sudah dijawab. Kata anak saya, apa Bu? Ayah jawab apa? Oka. Dan itu membuat saya bahagia, ya Allah, laki-laki betul suamiku. Ya, jadi memang begitu, karena itu tadi betul ya apa yang ilmuwan itu mengobservasi itu karena memang ada program sunatullah di otak laki-laki yang berbeda dengan perempuan. Itulah makanya muncul teori-teori karena melihat mengobserv perilaku-perilaku. Kurang lebih seperti itu, Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Dokter. Ini hampir jam 6 sore di tempat kami di Sulawesi Tengah. Iya, saya harus menutup mungkin ini dan harus memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Ibu Dokter Aisyah Dahlan, CHT, dan tentu dengan tim beliau yang juga sempat bergabung dengan kami dan semua yang juga sedang terlibat di dalam ini dan juga menonton secara live streaming. Saya pikir ini insya Allah akan tidak sampai di sini. Insya Allah kita bisa banyak berdialog. Saya juga menginformasikan kepada Dr. Aisyah bahwa Provinsi Sulawesi Tengah ini adalah mungkin salah satu-satunya yang menerapkan pelibatan laki-laki dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang kami masukkan dalam RPJMD. Jadi ada kerangka regulasinya. Di Jakarta ada aliansi laki-laki baru, tapi tidak masuk dalam konteks RPJMD. Jadi insya Allah kami baru saja pilkada, insya Allah di gubernur yang baru kita juga akan ajukan hal serupa, sehingga bisa membawa percepatan strategi gender mainstreaming ya untuk ke depannya. Terima kasih Ibu Dr. Aisyah dan teman-teman semuanya. Ya, assalamualaikum. Terus ini Sulawesi Tengah. Siap, siap. Ada aliansi laki-laki peduli perempuan dan anak, keren banget. Ya, ya. Itu orang. Ya, ya. Terima kasih Bu Dokter. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kami kirim materi ini ke panitia, Pak Ihsan. Baik, akan kami banyak yang peserta yang minta ini. Siap, siap. Insya Allah kami siap. Terima kasih Bu Dokter. Sehat-sehat semuanya. Siap. Insya Allah barokah. Terima kasih.